Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Hartawan Tahir. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1 di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam dengan NIM 616080620043. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan 24 standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan itu meliputi 24 standar pelayanan yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu 2 standar pelayanan umum, 6 standar pelayanan antenatal, 4 standar pelayanan persalinan, 3 standar pelayanan nifas, dan 9 standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Standar 1, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Jadi di sini, tugas bidan itu memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk juga kesehatan umum, misalnya gizi, keluarga berencana, persiapan menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan masa nifas. Tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana, serta menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mendukung kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang tidak baik. Jadi, hasil yang diharapkan dari penerapan standar 1 ini adalah baik perorangan maupun masyarakat dapat ikut serta dalam mencapai kehamilan yang sehat, dan tentunya meningkatkan pengetahuan baik untuk ibu, keluarga, ataupun masyarakat tentang fungsi alat reproduksi, bahaya kehamilan pada usia muda, dan mengenali tanda bahaya pada masa kehamilan tentunya. Nah, contoh dari penerapan standar 1 ini adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya pada masa kehamilan, dan pendidikan kesehatan tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan dengan menggunakan media buku kesehatan ibu dan anak. Standar 2, pencatatan dan pelaporan. Jadi, pada standar 2 ini, bidan melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan yang telah dilakukan, yaitu meregistrasi semua pasien di wilayah kerja, termasuk dengan rincian pelayanan yang diberikan kepada pasien tersebut, yang mencakup ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, semua kunjungan rumah, dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian, bidan hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat semua data ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan bayi baru lahir. Jadi, dari catatan tersebut, bidan dapat menilai secara teratur untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan dalam meningkatkan pelayanannya. Hasil yang diharapkan dari penerapan standar 2 ini adalah terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik, serta tersedianya data untuk audit dan pengembangan diri. Contoh penerapan standar 2, meregistrasi setiap pasien yang datang, misalnya data diri yang dicatat di dalam kohort sesuai dengan kondisinya masing-masing. Standar 3, identifikasi ibu hamil. Bidan berinteraksi kepada masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi kepada ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan teratur. Tujuan dan hasil yang diharapkan dari penerapan standar ini adalah agar ibu dan masyarakat menyadari bahwa pentingnya pemeriksaan hamil sejak dini dan teratur, serta meningkatkan cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan berusia 16 minggu. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan. Di sini, bidan hendaknya memeriksakan paling sedikit 4 kali pelayanan antenatal. Tujuannya adalah agar bidan mampu memberikan pelayanan antenatal yang berkualitas dan mendeteksi dini komplikasi pada kehamilan. Standar 5, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak dan posisi janin, diagnosis dini kelainan letak, mendiagnosis dini kehamilan ganda, serta merujuk pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Standar 6, pengelolaan anemia pada kehamilan. Di sini, bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan rujukan terhadap semua kasus anemia pada ibu hamil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah agar bidan dapat menemukan kasus anemia pada kehamilan sejak dini dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan. Hasil yang diharapkan yaitu penurunan jumlah ibu yang melahirkan dengan anemia dan penurunan jumlah bayi yang baru lahir dengan anemia atau BBLR. Standar 7, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada masa kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsi lainnya, lalu mengambil tindakan yang tepat serta merujuk. Standar 8, persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil
dan suami atau keluarga bahwa pada trimester ketiga memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman. Suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila terjadi keadaan gawat darurat. Standar 9. Asuhan kebidanan kala 1. Di sini bidan secara tepat menilai bahwa persalinan sudah dimulai. Kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendukung pertolongan proses persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi, serta berkurangnya kematian atau kesakitan ibu akibat partus yang lama. Standar 10. Persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan pada bayi dan plasenta dengan bersih dan aman, dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu, serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan memilih siapa yang akan mendampinginya selama proses persalinan. Tujuan dari dilakukannya penerapan standar ini adalah memastikan persalinan yang bersih dan aman terhadap ibu dan bayi. Standar 11. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Di sini bidan secara aktif melakukan penata laksanaan persalinan kala 3 yang bertujuan membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi perdarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri, dan juga retisio plasenta. Standar 12. Bidan secara tepat mengenali tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar proses persalinan yang diikuti dengan penjahitan perineum. Standar 13. Perawatan bayi baru lahir. Bidan menilai dan memeriksa bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan dan melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhannya. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermi, hipoglikemi, dan inspeksi. Standar 14. Penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan kepada ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit setelah 2 jam persalinan, yang bertujuan mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman untuk memulihkan kesehatan ibu dan bayi. Standar 15. Pelayanan ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas, membantu proses penata laksanaan tali pusat yang benar, dan penemuan dini tentang komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan kesehatan secara umum. Standar 16. Penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Hasil yang diharapkan adalah berkurangnya angka kematian ibu dan janin akibat pendarahan pada trimester ketiga. Standar 17. Penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat gejala dari eklamsia yang mengancam, serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Standar 18. Penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali tanda dan gejala pada partus lama atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk persalinan yang aman. Standar 19. Persalinan dengan menggunakan. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukannya ekstraksi vakum dan melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan. Standar 20. Penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta, memberikan pertolongan termasuk manual plasenta, dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Standar 21. Penanganan perdarahan postpartum primer. Di sini bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan setelah 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan. Standar 22. Penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu atau merujuknya. Standar 23. Penanganan sepsis purpuralis. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala dari purpuralis dan melakukan perawatan serta merujuknya. Standar 24. Penanganan asfiksia neonatorum. Di sini, bidan mengenali secara tepat bayi yang baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan tindakan secepatnya dengan melakukan resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi yang baru lahir dengan tepat,
dan pastinya memberikan perawatan lanjutan dengan tepat. Dah.